Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis yang ke-16. An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala qultu ya nabiyallah ayul a'mal aqrabu ilal jannah qala as-shalah ala mawaqitiha qultu wa madza ya nabiyallah qultu birrul walidain qultu wa madza ya nabiyallah qala al-jihadu fi sabilillah. Abdullah bin Mas'ud bertanya kepada Nabi kita Muhammad SAW, ya Nabi Allah, ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah, ayul a'mal aqrabu ilal jannah, amal apa yang mendekatkan kepada surga? Mendapat pertanyaan semacam itu, Rasulullah SAW memberi jawaban tentang 3 hal. Qala as-sholatu ala mawaqitiha. Yang pertama adalah sholat di waktunya, sholat fi awali waktiha, sholat di awal waktu. Karena ini adalah satu hal yang mendekatkan diri ke surga, meskipun kedengarannya ringan, tapi ternyata berat untuk dilaksanakan sholat awal waktu. Karena hal-hal yang baik pasti akan ada yang menggagalkan, yaitu musuh kita. Bila ja'a waktu sholat amara iblisu alaihi la'nah junudah. Ketika azan sudah berkumandang, waktu sholat sudah datang, maka setan memerintahkan kepada junudahu, bala tentaranya. Untuk apa? Untuk membisiki dalam hati manusia, jangan sholat awal waktu. Sehingga tidak aneh ketika orang itu menunda-nunda waktu karena dia sedang terkena bisikan setan. Sebagai contoh, kalau di sholat isya misalkan, kalau di Ramadan ini alhamdulillah kita bisa jamaah sholat isya plus sholat raweh. Tapi di luar Ramadan kadang-kadang orang itu menunda-nunda sholat isya. Ketika sudah jam 9 dia katakan, alah baru jam 9. Akhirnya dia masih melakukan aktivitas. Ketika jam 11 masih mengatakan, baru jam 9, baru jam 11. Akhirnya sampai jam 1 pun sudah tertidur, bangun dilihat jam 1, baru jam 1, masih lama. Akhirnya bangun-bangun sudah subuh. Jadi, amal yang pertama yang mendekatkan kepada surga dikatakan oleh Rasulullah SAW, as-shalah ala mawaqitiha, sholat di awal waktu. Di hadis lain, afdhalul a'mal as-shalah fi awali waktiha. Nah, utama-utamanya amal adalah sholat di awal waktu. Yang kedua, wa madza ya Nabi Allah, lalu apa wahai Rasulullah? Dijawab oleh Rasulullah, birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua, berbuat baik kepada orang tua. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Kita disuruh untuk menyembah pada Allah dan berbuat baik kepada kedua orang tua. Kalau berbuat baik kepada orang tua yang baik kepada anak itu biasa. Tapi yang luar biasa itu adalah berbuat baik kepada orang tua yang orang tua itu belum bisa berbuat baik kepada si anak. Kalau orang tuanya itu mencukupi anaknya, motor dibelikan, mobil dibelikan, rumah dibuatkan, berbakti kepada orang tua yang semacam ini biasa. Tapi yang luar biasa itu adalah berbakti kepada orang tua yang belum bisa orang tua itu membahagiakan si anak karena keterbatasan ekonomi dan lain sebagainya. Maka kewajiban si anak tetap birrul walidain, dan itu yang luar biasa.
Kalau berbakti kepada orang tua yang sehat walafiat itu biasa, gampang. Tapi yang luar biasa adalah berbakti kepada orang tua, birrul walidain, yang orang tua itu sedang sakit. Orang tua ketika sakit, dia rawat, sehingga orang tua merasa senang, ridho. Nah, disinilah ridho Allah fi ridhol walidain, wa suftullah fi suftil walidain. Ridho Allah di bawah bayang-bayang atau tergantung pada ridho kedua orang tua. Sehingga birrul walidain itu adalah satu hal kewajiban anak, siapapun orang tuanya. Tidak peduli muslim atau non muslim, orang tuanya harus tetap di birrul walidain ini. Tidak peduli statusnya apa orang tua, kewajiban anak adalah berbuat baik kepada kedua orang tua. Wa madza ya Nabi Allah, lalu apa wahai Rasulullah? Dijawab oleh Rasulullah, amal yang ketiga yang mendekatkan kepada surga adalah al-jihad fi sabilillah, berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kalau zaman dulu berjuang itu dengan senjata, dengan mengangkat pedang, dengan senjata. Tapi sekarang jihadnya berbeda, karena di Indonesia ini aman-aman saja, maka jihadnya adalah bagaimana menanamkan nilai-nilai keislaman itu dalam keluarga kita. Itu juga termasuk jihad. Bagaimana lingkungan kita menjadi lingkungan yang islami, itu artinya juga jihad fisabilillah. Berusaha sungguh-sungguh menanamkan nilai-nilai dalam ajaran agama. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf. Jadilah kalian umat-umat yang umat sebaik-baik umat yang ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf, yaitu memerintahkan hal-hal yang baik, wa tanhauna 'anil munkar, dan mencegah yang mungkar. Itu adalah jihad pada saat ini. Bagaimana kita bisa beramar ma'ruf nahi munkar. Yang pertama tentu saja amar ma'ruf kepada keluarga kita, setelah itu pada lingkungan kita. Kalau keluarga itu baik, maka lingkungan itu akan menjadi baik. Kalau lingkungan itu sudah baik, maka kampung itu akan menjadi baik. Nah, semoga saja kita mampu melaksanakan hal-hal yang mendekatkan ke surga ini, 3 hal ini. Amin Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.